Kembali lagi belajar bersama Miss Alfi. Hari ini kita akan belajar tematik 1D, subtema 3, pembelajaran 5. Tentunya diawali di halaman 109. Nah, untuk memulai pelajaran, saya mau tanya dulu, how are you today? Oke, Miss Alfi berharap kita semua sedang dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat karena sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita harus berdoa dulu. Oke, raise your hand. Let's make doa together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Teman-teman semua, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita akan membuat kalimat berdasarkan gambar. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah mengukur tinggi dan lebar suatu benda menggunakan satuan tidak baku. Oke, teman-teman semua, kita awali pembelajaran di halaman 109. Di halaman 109 ada sebuah teks bacaan yang berjudul Bermain dengan Rukun. Nah, di situ terdapat cerita Bella yang bermain rukun dengan sepupunya. Siapa yang masih ingat materi mengenai silsilah keluarga? Kira-kira sepupu itu siapanya kita ya? Kita ulas lagi yuk materi yang sudah pernah kita pelajari mengenai silsilah keluarga. Let's check this out. Halaman 109 disebutkan bahwa Bella sedang bermain dengan sepupunya. Kita lihat yang mana yang disebut dengan sepupu Bella. Di bagan atau silsilah keluarga ini, yang disebut dengan sepupu Bella ada Popo dan juga Ine. Di sini Bella ya. Nah, sepupunya itu ada Popo dan juga Ine. Sepupu adalah anak dari kakak atau adik orang tuamu, atau anak dari om dan tantemu. Kita lihat ya. Di sini ada Bella. Ini adalah om dan tantemu. Anak dari om dan tante disebut dengan sepupu. Nah, di sini ada Popo, juga ada Ine. Disebutkan bahwa di halaman 109 mereka sedang bermain catur. Lalu ada juga anak-anak Bella dan sepupunya yang sedang bermain congklak. Bermain dengan rukun. Bella senang saudara sepupunya menginap di rumah. Bella dapat bermain dengan saudara sepupunya. Bella juga mendengar cerita dari saudara sepupu. Sore hari, mereka bermain. Ada yang bermain catur, ada yang bermain congklak. Mereka bermain dengan rukun. Bermain congklak. Tuk, 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 tuk. Biji-biji congklak dimasukkan dalam lubang. Biji congklak berupa kerang-kerang kecil. Lubang tempat biji congklak berupa cekungan pada papan. Siapa yang memasukkan paling banyak biji congklak dalam lubang miliknya, dialah pemenangnya. Nah, teman-teman semua, setelah tadi kalian memahami teks bacaan di buku, sekarang yuk kita kerjakan halaman 111. Di sana ada perintah membuat kalimat berdasarkan gambar. Ini adalah contoh membuat kalimat berdasarkan gambar. Kira-kira yang mana ya kalimat yang sesuai dengan gambar yang Miss Alfi tampilkan? Kalimat yang atas atau kalimat yang bawah? That's right. Jawabannya adalah kalimat yang atas. Karena ada kata-kata yang harus dimasukkan pada kalimat, yaitu layang-layang. Oke, pintar sekali. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengukur menggunakan satuan tidak baku. Jadi,
Perlu kalian ketahui bahwa ada dua pengukuran. Yang pertama menggunakan satuan baku dan yang kedua adalah mengukur dengan satuan tidak baku. Kemarin Miss Isma sudah menjelaskan contoh-contoh pengukuran menggunakan satuan tidak baku. Ada jengkal, ada yang dinamakan depak, ada juga menggunakan langkah kaki. Ada pengukuran menggunakan satuan baku. Nah, nanti kita akan bahas itu. Hari ini kita akan membahas pengukuran menggunakan satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku itu apa sih? Kenapa disebut dengan satuan tidak baku? Karena hasil pengukuran setiap orang itu akan beragam. Contohnya, Miss Alfi akan mengukur panjang papan ini. Hasil pengukuran Miss Alfi tidak selalu sama dengan pengukuran hasil orang lain. Contohnya, lihat ya. Kita akan mengukur panjang papan ini menggunakan jengkal. Nah, kita hitung dengan menggunakan jari Miss Alfi berapa jengkal panjang papan ini. Yuk kita hitung bersama. Oke. Dari jempol sampai ujung kelingking dihitung 1. Berarti ini 1 ya. 1. Tadi kita berhenti di sini. Mulai lagi 2. Kita berhenti di sini. 3. Yang terakhir 4. Panjang papan ini jika diukur menggunakan jari Miss Alfi sebanyak 4 jengkal. Tapi belum tentu jika dihitung menggunakan jarimu pasti jumlahnya akan lebih besar. Karena ukuran jari setiap orang itu berbeda-beda. Kita buktikan ya. Tadi kita sudah menghitung panjang papan ini menggunakan jari Miss Alfi. Dan hasilnya berapa? 4. Sekarang kita buktikan menghitung panjang papan ini menggunakan jari Miss Isma yuk. Kita lihat video berikut. Nah, paham kan mengapa disebut dengan satuan tidak baku? Karena hasil setiap orang belum tentu sama. Sekarang kita akan mengukur berapa langkah jarak dari kedua pohon ini menggunakan langkah kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sekarang kita hitung berapa depa dari tiang yang satu ke tiang yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di akhir pembelajaran. Tadi kita sudah belajar membuat kalimat berdasarkan gambar. Lalu kita pun sudah mengukur benda menggunakan satuan tidak baku. Kita sebutkan kembali ya, apa saja yang termasuk satuan tidak baku. Yang pertama, kita bisa mengukur menggunakan jari yang disebut dengan jengkal. Lalu yang kedua, kita pun bisa mengukur menggunakan tangan yang direntangkan yang dinamakan depa. Yang ketiga, tadi pun kita sudah belajar mengukur menggunakan langkah kaki. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.